Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Saya mau ngobrol-ngobrol santai lagi mengenai mesin kompresor dari Lakoni ini ya. Ini sudah 2 tahun menemani saya di workshop untuk kegiatan woodworking dan juga kegiatan lainnya, tetapi bukan untuk produksi ya teman-teman ya. Di woodworking saya hanya hobi dan untuk kegiatan lain paling untuk bersih-bersih dan juga untuk mengisi ban kendaraan ya teman-teman ya, mengisi angin ban. Udah 2 tahun di workshop, tidak ada kendala yang berarti, mesinnya masih bekerja dengan baik ya. Dan di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan kompresor ini, apa saja yang menjadi plus dan minusnya. Tapi sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita intro dulu. Oke teman-teman, kita bicara plusnya dari kompresor ini terlebih dahulu ya. Yang pertama harganya. Harganya ini pada saat saya beli dulu harganya adalah 600 ribuan. Kalau sekarang itu sudah naik ya. Dan 600 ribuan pada saat itu sangat-sangat worth it ya. Jadi ya ini salah satu nilai plus menurut saya pada waktu itu. Kalau sekarang sih harganya normal ya, sama saja dengan kompresor yang lain. Lalu untuk layanan purna jual, garansinya garansi resmi. Setahu saya ya, Lakoni ini dia satu distributor dengan Makita kalau saya tidak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Karena kalau dulu ya saya pergi ke Mitra 10 itu, Lakoni itu biasanya disandingkan dengan Makita dan katanya kata yang di situ untuk garansinya ini, tempat ngeklaimnya sama. Yang menjadi plus berikutnya adalah konsumsi listriknya kecil ya, hanya 550 watt. Selanjutnya untuk mesin dan juga tabung saya rasa ini sudah mumpuni ya untuk kegiatan woodworking selain mengecat. Ingat selain mengecat ya teman-teman ya. Ini mesinnya 3/4 HP dan untuk tabungnya ini adalah 8 liter. Saya rasa untuk kegiatan woodworking seperti untuk paku tembak dan untuk bersih-bersih ini sudah oke. Yang menjadi plus berikutnya adalah suara mesinnya halus sekali ya. Jadi kalau kalian tinggal di lingkungan perumahan ini cocok sekali. Dan yang terakhir ya, yang menjadi plus yang terakhir ini oilless. Oilless atau tidak menggunakan oli. Jadi minim perawatan ya, paling diservis-servis atau dibersih-bersihkan dikit lah ya. Selain itu ini oke sekali. Nah, kalau itu tadi yang menjadi plusnya, pastinya ada minusnya ya. Yang menjadi minus menurut saya yang pertama, tidak bisa digunakan untuk mengecat. Karena untuk mesinnya hanya 3/4 HP dan tabungnya hanya 8 liter. Jadi ini tidak cocok digunakan untuk mengecat. Bukannya tidak bisa, tetap bisa ya digunakan untuk mengecat bisa, tetapi ini mesinnya kasihan ya teman-teman ya. Kasihan mesinnya karena harus bekerja terus-menerus dan apabila kita gunakan spray gun itu angin yang dikeluarkan oleh spray gun itu, gede ya, jadi mesinnya ini tidak akan sanggup untuk meng-cover-nya. Jadi kalau mau digunakan untuk mengecat, kita harus berhenti-berhenti, ya itu makan waktu dan apabila, tidak sabar ya, itu hasil pengecatannya itu sering gumpal-gumpal. Yang menjadi minus berikutnya adalah ini nih, untuk pembuangan airnya ada di bawah sini. Ini kenapa saya katakan minus karena pada saat kita membuang air dari tabung ini, kita harus memiringkan terlebih dahulu kompresornya agar airnya terbuang dengan sempurna. Kalau seperti ini saja dia masih ada tersisa di bawah ya. Dan kalau airnya sudah mengendap dan menjadi karat, itu nggak bagus ya kalau kita gunakan untuk paku tembak juga bisa ngerusak, mesin paku tembaknya. Dan yang terakhir menurut saya adalah keran-kerannya ini, keran sambungan-sambungannya lah pokoknya ya. Ini sudah ada angin yang keluar sedikit-sedikit ya. Jadi apabila kita tidak cabut untuk colokannya atau tidak kita matikan untuk otomatisnya, maka ini akan nyala terus-menerus karena kebocoran-kebocoran kecil itu. Ya saya rasa sih kalau yang itu wajar ya, karena ini sudah 2 tahun pemakaian, ya kayaknya harus sudah diservis ini ya. Ya itu aja mungkin ya yang menjadi minus dari mesin kompresor ini, yang lainnya oke semua. Dan untuk kompresor umur 2 tahun ya, ini masih oke loh, suara mesinnya juga masih halus. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Bisa kalian dengar ya, suara mesinnya halus sekali. Suara mesinnya halus. Jadi ya ini untuk woodworker pemula, saya rasa sih oke ya. Kalau kalian baru mulai hobi woodworking,
Kalau membutuhkan mesin kompresor ini oke sekali, untuk paku tembak, untuk bersih-bersih oke, tetapi jangan digunakan untuk mengecat. Kasihan mesinnya ya. Bahkan kalau kita gunakan untuk mengecat jadinya boros listrik karena mesinnya akan nyala terus-menerus. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada kalian. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.